Oke, sekarang kita akan belajar mengenai soal jawab intensitas dan taraf intensitas. Ini mungkin nanti akan agak panjang ya waktunya ya. Oke, kita akan bahas tuntas semuanya. Baik, yang pertama tentang intensitas ya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah bunyi dengan daya 6,28 pi watt terdengar oleh orang yang berada pada jarak 5 meter. Intensitas bunyi yang diterima pendengar tersebut ini berapa watt per meter persegi. Baiklah, ini adalah rumusannya ya, bahwa I sama dengan P per A. Ini gambarannya, S itu sebagai sumber bunyinya dan P adalah pendengarnya yang terpisah pada jarak R ya. Dalam soal ini R-nya adalah 5 meter. Nah, I itu apa? I adalah intensitasnya yang ditanyakan seperti soal. Kemudian P itu powernya atau dayanya. Kemudian A adalah luas atau area ya dari permukaan bola ya. Karena suara ini menyebar simetri radial ya ke segala arah seperti itu. Sehingga area yang ditabraknya adalah permukaan bola. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat, sehingga persamaan ini menjadi P per 4 pi r kuadrat. Nah, setelah kita substitusikan nilai-nilainya, maka kita masukkan 1000 pi watt, oke, terdengar pada jarak 5 meter, berarti 4 pi dikalikan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikalikan 4 berarti 100 pi ya. 1000 pi dibagi 100 pi ketemunya akan menjadi 10. Berarti intensitasnya pada jarak 5 meter dengan sumber bunyi yang memiliki daya 1000 watt, 1000 pi watt maksudnya ya. Itu ketemunya adalah intensitasnya 10 watt per meter persegi. Baik. Yang kedua, sebuah bunyi terdengar oleh orang yang berada pada jarak 10 meter dari sumber bunyi dengan intensitas 100 watt per meter persegi. Pertanyaannya, berapa intensitas bunyi yang diterima pendengar pada jarak 20 meter ya. Tadi kalau 10 meter itu 100 watt per meter persegi. Lah ini kalau jaraknya lebih jauh dari sumbernya bagaimana? Yaitu 20 meter ya. Seperti itu. Logikanya semakin jauh maka intensitasnya akan semakin kecil. Kalau kalian jawab ini soal pilihan ganda, maka jawablah pilihan yang di bawah intensitas 100 watt ini ya. 100 watt per meter persegi ini. Itu logikanya. Oke. Nah, rumusannya I sama dengan P per 4 pi r kuadrat seperti tadi. Hanya saja kita akan membandingkan dua jarak ya. Dua radius yang berbeda. Oke, ini ilustrasi yang pertama, P1 pada radius R1, kemudian ada P2 pada radius R2. Maka masing-masing nilai I-nya itu akan menjadi seperti ini. I1 sama dengan P per 4 pi R1 kuadrat. Kenapa P-nya itu bukan P1? Karena P itu ini power ya, daya dari sumbernya ya. Karena sumbernya sama, maka powernya juga akan sama. Baik yang di P1 oleh pendengar 1 maupun yang diterima oleh pendengar 2, maka mereka akan mendapatkan power yang sama dari S ya, dari sumber. Oke, kita ulangi lagi. I1-nya adalah P per 4 pi R kuadrat, kemudian I2-nya sama dengan P per 4 pi R2 kuadrat ya. Lihat ya, P-nya sama, powernya sama karena berasal dari sumber yang sama. Baik, nah kita akan mengetahui I1. Nah, diketahui juga jarak masing-masing yaitu R1 sama R2-nya. Yang ditanyakan adalah I2-nya berapa nih pada jarak R2 seperti itu ya. Nah, tinggal kita bandingkan saja ya. Perbandingannya adalah I1 dibanding I2, maka P per 4 pi R1 kuadrat dibagi P per 4 pi R2 kuadrat. Oleh karena P sama 4 pi-nya itu sama, maka dapat kita eliminasi di sini ya, yaitu P per 4 pi-nya kita eliminasi karena sama. Nah, menyisakan seper R1 kuadrat dibanding seper R2 kuadrat. Dan kalau kita sederhanakan, ya tinggal dibalik saja menjadi I1 banding I2, yaitu R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Karena tadi seper ya, seperti itu.
Oke, lanjut. Berarti I2 gimana? Berarti I2 sama dengan, ya tinggal dikalikan silang saja ya. I2 sama dengan R1 kuadrat dikalikan I1 dibagi R2 kuadrat. Nah, seperti itu. Ini rumusan yang sudah jadinya ya. Baik, oleh karena nilai-nilai R1, R2, dan I1-nya diketahui, tinggal substitusi saja ke rumusan ini. Oke, kita substitusikan ke rumusan ini bahwa R1-nya 10 meter, R2-nya 20 meter, sehingga 10 kuadrat per 20 kuadrat dikalikan I1-nya yang 100 desibel ya. Nah, ketemulah 25 watt per meter persegi. Lihat ya, oleh karena posisi P2 ya, R2-nya itu lebih jauh dari sumber dibandingkan dengan P1 yang R1-nya lebih dekat dari sumber, maka seperti yang kita logikakan tadi, di posisi P2 ini ya itu akan memiliki intensitas yang lebih kecil ya. Di sini 25 watt per meter persegi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya bahwa dengan pengalaman-pengalaman kita berhitung tentang intensitas seperti ini, maka kurang lebih akan diperoleh seperti ini nih. Kalau R1 banding R2-nya itu 1:2, maka dapat disimpulkan bahwa I1 banding I2-nya adalah 4:1. 4-nya dari mana? Dari 2 kuadrat. Satunya dari mana? 1 kuadrat. Maka dengan pemahaman yang sama, apabila R1 banding R2-nya adalah 1:3, dapat kita peroleh hasilnya adalah I1 banding I2-nya akan menjadi 9 dibanding dengan 1 ya. Atau I2-nya itu kalau 3 kali lipat lebih jauh, maka intensitasnya akan menjadi 1/9-nya lebih kecil seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya dengan logika yang sama juga, apabila R1 banding R2-nya itu 2:3 bagaimana? Oh, berarti tinggal dibalik saja, tapi dikuadratkan ya. Berarti I1 banding I2-nya akan menjadi 9:4. 9 dari 3, dari 3 kuadrat ya, dan 4-nya dari 2 kuadrat. Oke, clear? Kita lanjut ya, kita lanjut sekarang. Kita ke gini. Oh, ini sudah ke taraf intensitas ya. Baik, sebuah bunyi terdengar oleh seseorang dengan intensitas 500 watt, dengan intensitas 10⁻⁵ watt per meter persegi. Taraf intensitas bunyi yang diterima pendengar tersebut ini berapa desibel, seperti itu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu rumusannya, bahwa gini, taraf intensitas itu dirumuskan sebagai TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Dengan TI itu taraf intensitasnya, kemudian I itu intensitas yang terdengar ya. Yang di soal ini adalah 10⁻⁵ watt per meter persegi. I0 apa? I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia ya. Jadi kita manusia yang normal ini memiliki intensitas ambang pendengarannya adalah I0 ya, yang nilainya 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Seperti itu. Oke. TI sama dengan 10 log I per I0. Baik, kita sekarang ke soal ya, ke aplikasi di soalnya ya. Di sini kan I-nya 10⁻⁵ dan I0-nya tadi 10⁻⁻12 ya. Sudah, tinggal substitusikan menjadi 10 log 10⁻⁵ dibagi 10⁻⁻12 ya. Nah, 10⁻⁵ dibagi 10⁻⁻12 itu kalau kita sederhanakan menjadi 10 pangkat berapa? -5 dikalikan 10⁻12 ya, berarti 10⁻7 ya. Nah, 10 log 10⁻7 kalau kita sederhanakan. -12-nya pindah posisi ke atas jadi plus 12 kan, 10 plus 12. 10⁻⁵, 10 pangkat plus 12 jadi 10 pangkat plus 7 seperti itu. Nah, menurut logaritma 10 log 10⁻7 kalau kita sederhanakan lagi menjadi 10 dikali 7 ya. Pangkat 7 itu pindah ke depan ya. 10 dikalikan 7, nah log 10. Nah, kita juga tahu bahwa log 10 itu nilainya 1. Maka dapat dengan mudah kita simpulkan bahwa 10 dikali 7 log 10 hasilnya adalah 70. Dan taraf intensitasnya adalah nilainya 70. Satuannya adalah desibel ya. Satuannya desibel. Oke, itu TI yang pertama yang paling mendasar. Kita lanjut. Nah, gini, di stadion ya, ada seorang berteriak gol kayak gitu ya, yang menghasilkan taraf intensitas oke di sini 80 desibel.
Katakanlah di situ di stadion tersebut ada 10.000 penonton yang berteriak gol juga ya, dengan taraf intensitas anggap saja sama, yaitu 80 desibel ya, seperti itu. Nah, dengan jarak yang sama juga, cenderung sama lah gitu ya. Kita banyak pengandaian. Nah, pertanyaannya berapa taraf intensitas yang dihasilkan oleh 10.000 penonton tersebut yang masing-masing menghasilkan 80 desibel taraf intensitasnya. Bagaimana rumusannya? Oke, kita langsung. Nah, rumusannya adalah TI untuk N sumber gitu ya. N itu banyaknya sumber ya. TI untuk N sumber yang identik maksudnya ya. TI untuk N sumber yang identik itu sama dengan TI untuk satu sumber saja ya, ditambah 10 log N, dengan N adalah jumlah sumbernya tadi. Oke, di soal jumlah sumbernya adalah 10.000 gitu ya, yang kalau satu saja menghasilkan 10 desibel. Maka kita langsung substitusikan saja ke rumusan ini menjadi seperti ini ya. Oh, ini langsung selesai ya. TI untuk 10 pangkat 4, 10 pangkat kan 10.000 ya. TI untuk 10.000 sama dengan 80 ditambah 10 log 10.000 atau 10 pangkat 4. Kita baca logaritma lagi. 10 log 10 pangkat 4. Pangkat 4-nya itu nanti naik ke depan ya. Jadi 10 dikalikan 4 kayak gitu ya. Dan sisanya adalah di belakangnya log 10. Sehingga kita tahu bahwa log 10 itu nilainya 1, maka 10 dikalikan 4 log 10 adalah 40 dikalikan 1 atau ketemunya 40. Sehingga TI untuk 10.000 sumber yang identik adalah ketemunya 120 desibel. Oke? Good. Lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang seperti ini. Ada sebuah bunyi terdengar oleh seseorang yang berjarak 10 meter dengan taraf intensitas 80 desibel. Pertanyaannya adalah berapa taraf intensitas bunyi itu jika didengar oleh orang yang berjarak 100 meter? Logikanya gimana? Semakin jauh maka semakin kecil ya, karena semakin jauh dari sumber kita akan mendengar suaranya yang semakin mengecil atau yang sayu-sayu seperti itu. Ini logikanya, coba kita buktikan ya. Oke. Rumusannya seperti ini ya. Rumusannya adalah TI 2 ya, yang berjarak 2 seperti itu. Itu adalah TI 1 ditambah 10 log R1 per R2. TI 1 artinya TI pada jarak R1 ya. Nah, di sini R1 R2 adalah radiusnya atau jarak radiusnya dari sumber suaranya. Oke. Jadi TI 2 itu taraf intensitas pada jarak yang kedua. Oke, TI 1 taraf intensitas pada jarak yang ke-1. Kita ulang lagi ya. TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 20 log R1 per R2. R1-nya 10 meter, R2-nya 100 meter. 10 dibagi 100 itu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sehingga dengan menggunakan keilmuan logaritma ya, log 10 pangkat min 1 artinya min 1-nya ke depan ya, seperti itu. Oke, log 10. Nah, kayak gitu ya. Sehingga 80 ditambah 20 dikalikan dalam kurung min 1 ya, karena ini dari pangkatnya yang tadi yang turun ke depan ya, seperti itu. Sehingga 80 ditambah 20 kali min 1 log 10. Log 10 itu 1 ya. 20 kali min 1 itu min 20. Min 20 dikalikan 1 min 20. Sehingga hasilnya adalah 80 ya dikurangi 20 desibel. Hasilnya kita peroleh 60 desibel. Bagaimana? Benar kan logikanya ya, bahwa semakin jauh letak pendengarnya ya, maka dia akan memperoleh taraf intensitas yang akan lebih kecil seperti itu. Anggap aja yang 80 itu seperti suara orang berteriak, maka kalau 60 ini mungkin seperti orang ngobrol biasa saja ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu.